salah satu wilayah, apakah warga akan dikenakan sanksi nih Pak? Monggo Pak. Iya, Mas Tukul, aksi massa seperti ini kita ada dua yang menjadi catatan kami. Pertama, kita tentu prihatin dan menyayangkan ada aksi massa yang berakibat sampai tewasnya seseorang. Apakah dia tersangka atau siapapun dia, tentu itu kan manusia, kita sama-sama anak bangsa, kita tahu bahwa kita negara hukum, kita menghormati hak asasi manusia, kecuali memang kalau ditentukan pengadilan bahwa hak hidup dia harus diakhiri, tentu dengan pengertian dan pemahaman seperti ini, kita tidak boleh melakukan aksi main hakim sendiri. Jadi kita sayangkan dan kita prihatin untuk itu. Yang kedua Mas Tukul, terhadap perbuatan ini tentu kita akan melakukan penyelidikan. Kita akan melakukan proses hukum terhadap mereka yang melakukan tindakan-tindakan anarkis, sampai siapapun dia, tentu itu kan manusia, kita sama-sama anak bangsa, kita tahu bahwa kita negara hukum, kita menghormati hak asasi manusia, kecuali memang kalau ditentukan pengadilan bahwa hak hidup dia harus diakhiri, tentu dengan pengertian dan pemahaman seperti ini, kita tidak boleh melakukan aksi main hakim sendiri. Jadi kita sayangkan dan kita prihatin untuk itu. Yang kedua Mas Tukul, terhadap perbuatan ini, tentu kita akan melakukan penyelidikan. Kita akan melakukan proses hukum terhadap mereka yang melakukan tindakan-tindakan anarkis, sampai ini kita tidak boleh melakukan aksi main hakim sendiri. Jadi kita sayangkan dan kita prihatin untuk itu. Yang kedua Mas Tukul, terhadap perbuatan ini tentu kita akan melakukan penyelidikan. Kita akan melakukan proses hukum terhadap mereka yang melakukan tindakan-tindakan anarkis, sampai termasuk kasus pembunuhan udah jangan pernah Pak, angka 8-mu tuh belakang hilangin aja. Ya, itu penting. Bener nggak Pram? Hindari hal-hal kayak itu. Saya nggak setuju. Dikenal sebagai polisi yang sukses membuat para preman insaf dan mau kembali ke jalan yang benar. Apakah ada program untuk para begal yang nantinya tertangkap untuk direhabilitasi? Pertama, kita tentu prihatin dan menyayangkan ada aksi massa yang berakibat sampai tewasnya seseorang. Apakah dia tersangka atau siapapun dia, tentu itu kan manusia, kita sama-sama anak bangsa, kita tahu bahwa kita negara hukum, kita menghormati hak asasi manusia, kecuali memang kalau ditentukan pengadilan bahwa hak hidup dia harus diakhiri, tentu dengan pengertian dan pemahaman seperti hak asasi manusia, kecuali memang kalau ditentukan pengadilan bahwa hak hidup dia harus diakhiri, tentu dengan pengertian dan pemahaman seperti perbuatan tersebut berakibat kepada meninggalnya orang. Kalau di KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana, itu di pasal 338, itu masuk dalam kategori kasus pembunuhan. Tuh ingat tuh, 338 tuh. Itu pembunuhan, nanti termasuk kasus pembunuhan udah jangan pernah Pak, angka 8-mu tuh belakang hilangin aja. Ya, itu penting. Bener nggak Pram? Hindari hal-hal kayak itu. Saya nggak setuju ya. Jadi harus diserahkan pada pihak berwajib, jangan sampai main hakim sendiri. Ditangkap aja. Untuk Pak Martinus, ini kan dikenal sebagai polisi yang sukses membuat para preman insaf dan mau kembali ke jalan yang benar. Apakah ada program untuk para begal yang nantinya tertangkap untuk direhabilitasi juga? Monggo. Ya, tentu dalam memberikan lapangan pekerjaan, kami tidak bisa menyiapkan itu, Mas Tukul ya. Jadi kita berkomunikasi dengan Pak Gubernur, Pak Ahok, itu sudah mulai memikirkan bagaimana para preman ini bisa dipekerjakan hak asasi manusia, kecuali memang kalau ditentukan pengadilan bahwa hak hidup dia harus diakhiri, tentu dengan pengertian dan pemahaman seperti ini, kita tidak boleh melakukan aksi main hakim sendiri. Jadi kita sayangkan dan kita prihatin untuk itu. Yang kedua Mas Tukul, terhadap perbuatan memberikan bagaimana mereka untuk berkehidupan sebagai masyarakat ini jangan sampai melanggar hukum, karena melanggar hukum itu juga ada orang lain juga nanti yang akan kembali ke Pak, benarkah kabarnya kemarin kepolisian baru saja menangkap jaringan Thohir sampai ke Lampung? Seberbahaya apakah sih kelompok Thohir ini Pak? Ya, kalau
Melihat karakter mereka itu, mereka melakukan penyerangan terhadap korban. Terhadap polisi saja, kita pada saat melakukan penggerebekan kampung tersebut, itu terjadi tembak-menembak. Dan bahkan satu anggota kami itu terluka tangannya karena balasan tembakan dan penyerangan mereka terhadap kami yang akan melakukan penangkapan. Jadi hampir bolong di jari, di telapak tangannya satu orang. Beberapa tembakan juga bisa kita hindarin. Artinya memang kelompok ini melakukan tindakan-tindakannya itu sadis, sehingga kita perlu memberikan shock terapi yang tegas dan terukur kepada mereka, Mas Bro. Luar biasa. Jadi Pak polisi itu tindakannya tidak terus seenaknya sendiri, tapi harus ada melalui prosedur-prosedur ya. 1, 2, 3, kalau sudah saya membahayakan ya, kita harus